Tuhan memberkati. Hari ini kita mau belajar tentang gereja bersama negara. Ini adalah nubuatan dari buku Wahyu. Itu adalah gerakan hukum hari Minggu. Dan sebelum hukum hari Minggu, patung binatang akan dibentuk. Patung binatang itu adalah rencana gereja bersama negara. Gereja dan negara di seluruh dunia akan bersatu untuk mendesak seluruh dunia menyembah pada hari Minggu. Itu adalah rencana setan supaya seluruh dunia melanggar hukum Taurat Tuhan. Melanggar hukum Taurat dan yang khusus hukum yang keempat, perintah yang keempat. Tentang hari yang ketujuh, hari Sabat untuk menyembah Tuhan pencipta kita. Dan sekarang kita mau belajar tentang nubuatan itu. Karena ini adalah tanda dari tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang kembali, adalah tanda besar. Patung binatang untuk mepaksakan hati nurani agama-agama bersama pemerintah-pemerintah di seluruh dunia, itu PBB, mereka akan mepaksakan hati nurani dan mereka akan mendesak dan mepaksakan untuk menyembah pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas nubuatan yang digenapi, yang langsung digenapi dari Alkitab dan dari semua peristiwa di seluruh dunia. Kami berdoa supaya kami menerima Roh Kudus dan menerima firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam buku Testimonies for the Church, halaman 18. Ketika Amerika, tanah kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati hari Sabat palsu, maka masyarakat di setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Setiap negara di dunia akan mengikuti teladan Amerika Serikat. Amerika Serikat akan menyembah kepausan, menghormati kepausan, memaksakan hati nurani, memaksakan penyembahan pada hari Minggu. Itu adalah rencana setan untuk menguasai seluruh dunia. Ada berita yang langsung terjadi sekarang ini di Amerika Serikat. Negara-negara dunia. Lebih baik bersama, itu adalah tema. Pemimpin dunia mengatasi Majelis Umum PBB ke-80. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk Majelis Umum PBB ke-80, di mana kepala negara dan pemerintah menangani Majelis Umum selama debat umum tahunan
dari 23 hingga 29 September. Dan mereka berdiskusikan banyak tema, banyak rencana. Mereka mendengar dari setiap presiden, dari setiap negara, dan mereka juga berpartisipasi dengan pemimpin-pemimpin agama. Kenapa? Karena rencana setan untuk memperkenalkan rencana hukum hari Minggu. Peluncuran dialog global. Ini adalah dialog global tentang tata kelola AI, itu artificial intelligence. Mereka pertemuan dari tingkat tinggi akan meluncurkan dialog global tentang tata kelola intelijen buatan di PBB dan akan mengeksplorasi dimensi utama dari tata kelola AI, artificial intelligence, yang inklusif dan bertanggung jawab. Kenapa inklusif? Karena sekarang ini agama-agama dan pemerintah-pemerintah di seluruh dunia harus bekerja bersama. Harus bekerja bersama supaya rencana spiritualitas dengan rencana sosial itu adalah gerakan sosial bersama gerakan agama-agama bekerja bersama. Adalah berita di sini. Ini yang terjadi 1 minggu lalu sebelum majelis PBB di New York. Sebelum itu adalah majelis agama-agama dunia. Di sini adalah berita. Astana menyatukan para pemimpin agama demi cita-cita tertinggi dan nilai-nilai spiritual umat manusia dalam menghampiri krisis global. Di sini adalah agama-agama yang terbesar di dunia. Mereka berkumpul bersama untuk mendesak negara-negara dari PBB supaya mereka mendengarkan suara moral, suara agama, dan supaya negara-negara dunia bekerja bersama agama-agama dunia. Dan tema sentral Kongres, ini adalah Kongres Agama-Agama Dunia. Dan tema sentral adalah dialog agama. Sinergi untuk masa depan. Apa artinya sinergi? Sinergi adalah persatuan. Persatuan agama-agama dengan pemerintah-pemerintah dunia. Bekerja sama. Persatuan. Itu sesuai firman Tuhan adalah patung binatang. Gereja dan pemerintah. Bersama. Bersatu. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Dan kita harus juga berdoa supaya kami menerima pengertian tentang kedatangan Tuhan Yesus.
para pemimpin agama dunia menganjurkan orientasi etika di era digital. Orientasi etika. Orientasi etika itu adalah orientasi agama. Orientasi agama supaya mereka didengarkan oleh pemerintah, oleh negara-negara. Karena pemimpin agama sudah menjadi suara yang terkuat di seluruh dunia. Dan sebelum hukum hari Minggu, pemerintah-pemerintah dan agama-agama akan menyatukan menjadi satu bersatu. Di sini adalah berita dari Kazakhstan, dan di Kazakhstan adalah presiden yang mengatakan banyak hal dan kita harus mendengar karena banyak rencana di sekeliling rencana hukum hari Minggu. Tetapi setan yang menjadi yang setan yang merencanakan kepalsuan itu, hari Minggu yang palsu, dia merencanakan seperti tersembunyi. Seperti tersembunyi. Gerakan hukum hari Minggu berlari, tetapi di dalam gelap, di dalam kegelapan, seperti tersembunyi. Dan banyak berita orang tidak menerima. Kenapa? Karena banyak berita seperti tersembunyi oleh artificial intelligence. Dan di sini adalah kata Presiden Kazakhstan, Tokayev namanya. Tokayev also advocated for the creation of a global body. Presiden Tokayev juga menganjurkan penciptaan organisme global. Di sini adalah pemimpin agama bersama Presiden Kazakhstan. Dan di sini juga ada banyak orang dari pemerintah. Dan mereka menganjurkan penciptaan organisme global untuk mengatasi implikasi etis AI, Artificial Intelligence, dan mengembangkan proyek hukum internasional untuk mengelola pengembangan dan penggunaannya. Dan umat Tuhan harus mengerti, karena di sini adalah hukum internasional, hukum global. Dan hukum global ini adalah gerakan negara bersama agama. Astana menjadi tuan rumah Kongres ke-8 pemimpin agama untuk dialog dan peluang. Pada tahun 2025, negara itu mengusulkan pembentukan platform internasional untuk memperkuat kepercayaan antaragama dengan dukungan PBB dan organisasi untuk keamanan dan kerjasama di Eropa, membangun pengalaman akumulasi
dalam dialog antaragama. Ini adalah sesuai yang berfirman dari buku Wahyu, patung binatang yang akan dibentukkan sebelum hukum hari Minggu. Dalam konteks ini, Kongres ke-8 dipandang tidak hanya sebagai forum agama, tetapi juga sebagai platform untuk mengembangkan strategi multilateral untuk pembangunan dan keagamaan yang berkelanjutan. Itu sesuai berita-berita. Dalam buku Wahyu adalah yang tertulis, itu adalah rencana patung binatang dan rencana hukum binatang. Presiden mengusulkan gerakan perdamaian di bawah naungan para pemimpin agama Kongres. Ini adalah Presiden Kazakhstan. Tetapi Presiden Kazakhstan dia juga adalah peserta, adalah anggota PBB. Di Kongres 8 para pemimpin dunia dan agama tradisional, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menekankan peran penting diplomasi spiritual di panggung internasional. Lapor Kazakhstan News Agency. Ini adalah diplomasi spiritual. Apa artinya? Diplomasi spiritual adalah nama yang diterima dari setan, dan di dalam firman Tuhan itu adalah patung binatang. Patung binatang. Tetapi di sini adalah namanya diplomasi spiritual. Agama bersama pemerintah. Itu artinya agama bersama pemerintah. Diplomasi spiritual. Dan di sini yang mereka katakan, kami percaya penting untuk memanfaatkan potensi diplomasi spiritual. Itu adalah patung binatang, diplomasi spiritual dalam organisasi internasional dan regional. Saya mengusulkan diskusi tentang gagasan gerakan perdamaian. Gerakan perdamaian itu adalah gerakan hukum hari Minggu di bawah naungan Kongres yang sebelumnya saya umumkan. Itu kata Presiden Kazakhstan. Sesuai kemenangan akhir halaman 622, itu adalah yang tertulis sesuai firman Tuhan. Para pejabat tinggi gereja dan negara akan bersatu untuk menyogok, membujuk, atau memaksa semua golongan untuk menghormati hari Minggu. Kekurangan otoritas ilahi, otoritas firman Tuhan, akan dipenuhi oleh undang-undang penindasan. Karena tidak ada otoritas dari firman Tuhan untuk menyembah pada hari Minggu, hari Sabat palsu itu, mereka akan menggunakan otoritas agama bersama pemerintah, otoritas manusia dosa, otoritas manusia. Dan di Amerika Serikat gerakan yang akan dimulai. Dan sekarang gerakan itu sudah dimulai. Gerakan hukum hari Minggu sudah dimulai. Karena itu kita harus mempersiapkan. Dengan firman Tuhan dan dengan
dengan mengikuti Tuhan Yesus. Gedung Putih meminta kami untuk 1 jam doa per minggu. 1 jam doa per minggu, apa artinya? Artinya 1 jam pada hari Minggu. 1 jam setiap hari Minggu. Itu artinya, dan sekarang dari waktu yang pertama, pemerintah mendesak berdoa dan menyembah. Mendesak. Tetapi waktu akan datang dan mereka akan memaksakan hati nurani. Minggu ini Gedung Putih Amerika Serikat mengeluarkan bimbingan doa terperinci mendesak orang Amerika untuk berdoa 1 jam seminggu untuk negara itu. 1 jam. Itu adalah rencana hukum hari Minggu yang sudah dimulai. Berdoa 1 jam artinya berdoa setiap hari Minggu. Itu untuk mulai. Maukah Anda bergabung dengan setidaknya 10 orang untuk bertemu setiap minggu selama 1 jam untuk berdoa untuk Amerika? Pada hari apa mereka berkumpul bersama untuk berdoa dan menyembah? 10 orang pada hari Minggu. Itu artinya mereka mau setiap minggu 1 jam untuk berdoa. 1 jam. Presiden Donald Trump mengumumkan inisiatif di Museum Alkitab pada hari Senin. Dari Museum Alkitab mereka berkumpul bersama pemimpin agama. Itu adalah perkumpulan Presiden Amerika Serikat dengan Komisi Amerika Serikat, komisi untuk Komisi Amerika Serikat untuk agama. Dalam buku Wahyu 13 ayat 15, dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada patung binatang, ikon binatang, supaya patung binatang atau ikon binatang buas dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang atau patung binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Itu Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani menyembah pada hari Minggu, mengikuti kepausan. Presiden Trump memperjuangkan kebebasan beragama, meluncurkan Amerika berdoa. Ini adalah kumpulan yang kedua dari Komisi Kebebasan Beragama. Komisi Kebebasan Beragama yang bekerja bersama pemerintah Amerika Serikat. Presiden Trump menyerukan agar orang Amerika berkumpul dalam doa. Tahun depan kami akan merayakan 250 tahun sejak deklarasi itu ditandatangani sebagai bagian dari peringatan besar. Kami telah mengundang komunitas iman Amerika untuk berdoa bagi bangsa kami
untuk orang-orang kami dan untuk perdamaian di dunia. Itu sesuai suara naga. Suara naga dari binatang yang kedua, Amerika Serikat. Dan dia mendesak setiap agama di Amerika Serikat berdoa. Itu adalah rencana penyembahan. Sesuai Markus 12 ayat 17, agama dan pemerintah harus bekerja, tetapi tidak harus bekerja bersama. Tidak harus menjadi bersatu. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kembali kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, dan kepada Elohim hal-hal milik Elohim. Dan mereka takjub kepadanya. Tidak boleh bekerja sama agama dengan pemerintah sesuai firman Tuhan. Tidak boleh menyatukan, tidak boleh menjadi bersatu. Administrasi Trump menegaskan kembali komitmen terhadap kebebasan beragama di sekolah Amerika Serikat pada sidang kedua. Ini adalah sidang kedua Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat. Komisi Patung Binatang. Komisi Patung Binatang, kita harus membangunkan dalam sebuah pertemuan yang mengadakan tokoh-tokoh terkenal dan warga yang peduli. Komisi Kebebasan Beragama mengadakan sidang kedua untuk mengatasi meningkatnya ketegangan di sekitar kebebasan beragama dalam pendidikan publik Amerika Serikat. Presiden Trump dan Jaksa Agung Pamela Bondi bergabung dengan forum untuk menyuarakan sikap mereka menggemakan komitmen administrasi untuk membela apa yang mereka katakan adalah hak yang dilindungi secara konstitusional. Itu adalah rencana Amerika Serikat. Berdoa bersama dan bekerja sama supaya mereka mendesak, memaksakan penyembahan pada hari Minggu. Hari Minggu. Sesuai Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya dari mendengar Taurat, doanya pun adalah kekejian. Siapa yang tidak mau menguduskan hari yang ketujuh sesuai pencipta kita, Tuhan Yesus, doa mereka adalah kekejian karena mereka melanggar hukum Taurat, melanggar perintah yang keempat, tidak mau menguduskan hari yang ketujuh untuk menyembah Tuhan Yesus. Tetapi mereka mau menguduskan hari yang pertama sesuai perintah setan. Di sini adalah berita anak sekolah Katolik Minneapolis mendengarkan doa lalu merunduk
untuk berlindung dari tembakan dua anak dibunuh. Amerika Serikat, sekolah Katolik. Dan di sini adalah berita dari Roma Katolik. Katolik maga salah. Doa tidak cukup dalam epidemi kekerasan senjata. Ketika polisi hanya memberikan doa dan menolak untuk membuat undang-undang atau memimpin, mereka tidak menghormati iman Katolik. Mereka mengejeknya. Sebagai umat Katolik, kami dipanggil untuk membawa hati nurani kami ke kotak suara dan debat publik. Suara kami adalah perpanjangan dari doa kami. Berlutut di depan altar pada hari Minggu, tetapi tetap diam di hadapan ketidakadilan pada hari Senin adalah kontradiksi. Artinya, Gereja Roma Katolik mendesak pemerintah Amerika Serikat supaya mereka berkomitmen dengan suara gereja, dan mereka juga membuat hukum dari Amerika Serikat untuk menghukum orang jahat dan untuk mendesak penduduk Amerika Serikat berdoa bersama untuk perdamaian. Mereka menuliskan, iman tanpa pekerjaan sudah mati. Doa tanpa keadilan kosong. Katolik bukanlah panggilan untuk duduk diam. Ini adalah panggilan untuk berdiri. Panggilan untuk berdiri. Untuk berdiri di dalam penjemahan di dalam hari Minggu. Kemenangan akhir halaman 68. Gereja-gereja yang telah di bawah kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan takjul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Dan mereka akan mengumumkan dan mencaci maki dengan bahasa yang paling keras orang-orang yang berani menghormati hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Itu rencana kepausan untuk Amerika Serikat dan untuk seluruh dunia, supaya kepausan mendapatkan kekuatan dan mereka akan memaksakan hati nurani.
proposal doa sekolah Presiden Trump memajukan pertikaian agama. 10 perintah adalah prinsip kekristenan, Yudaisme, dan Islam. Itu adalah kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 10 perintah adalah prinsip kekristenan, Yudaisme, dan Islam. Ada beberapa perbedaan dalam bagaimana mereka ditampilkan di antara agama ini, khususnya 10 perintah diberi nomor berbeda dalam Yudaisme, kekristenan, dan Protestan. Tetapi sesuai firman Tuhan dalam buku Yesaya 8 ayat 20, di dalam Taurat dan di dalam kesaksian, jika mereka tidak mengatakan sesuai perkataan ini, bagi mereka tidak ada fajar. Di dalam Taurat dan di dalam kesaksian firman Tuhan. Harus menyembah pada hari Sabtu, hari yang ke-7. Sesuai Markus 7 ayat 7, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia karena mengajarkan ajaran-ajaran perintah-perintah manusia. Orang Kristen yang mau menyembah pencipta, mereka harus menguduskan hari yang ke-7, hari Sabat. Bukan hari yang pertama. Hari yang pertama untuk agama-agama dunia, agama-agama manusia. Tetapi sesuai firman Tuhan, umat Tuhan harus menyembah pencipta. Beristirahat pada hari Sabtu, hari yang ke-7. Menguduskan hari Sabat. Tetapi adalah rencana setan oleh kepausan dan Amerika Serikat yang akan mendesak seluruh dunia, mepaksakan hati nurani. Mereka akan mepaksakan hati nurani menyembah pada hari Minggu. Sesuai Wahyu 13 ayat 12. Dan dia, apa dia? Amerika Serikat, sesuai seperti kekaisaran. Amerika Serikat, dan dia menjalankan di hadapannya, di hadapan kepausan. Di hadapannya seluruh wewenang binatang buas yang pertama. Dan dia membuat bumi dan orang-orang yang tinggal di dalamnya supaya menyembah binatang buas yang pertama. Yang luka kematiannya telah disembuhkan. Amerika Serikat akan mendesak hati nurani supaya mereka menyembah dan menghormat kepausan. Bagaimana? Oleh menyembah pada hari Minggu. Dan di sini adalah teladan. Bagaimana Amerika Serikat sudah mulai menghormati hari Minggu. Menghormati hari Minggu oleh berdoa pada hari Minggu. Dan di sini adalah hari Minggu untuk berdiri. Dan di dalam bahasa Inggris, stand up Sunday, berdiri hari Minggu. Tetapi hari Minggu dikhususkan oleh namanya hari Minggu yang khusus, hari Minggu yang spesial, hari Minggu yang kudus, seperti rencana ini. Dan rencana ini dari kepausan, tetapi seluruh Amerika Serikat, semua agama-agama Protestan bersama agama Katolik dan Ortodoks bersama mereka menguduskan hari Minggu.
Hari Minggu untuk berdiri. Koalisi nasional antar beragama menuntut akhir antisemitisme dan semua kebencian berdasarkan iman. Hari Minggu untuk berdiri di gereja Bintang Bright, bintang bercahaya. Itu hari Minggu September, hari Minggu 7 September, September 7 September 2025. Itu rencana di Amerika Serikat untuk banyak orang di Amerika Serikat. How do you say million? Huh? Juta. Untuk juta-juta orang penduduk Amerika Serikat, mereka menguduskan hari yang ketujuh, hari Minggu yang dari 7 September, hari Minggu. Hari Minggu untuk berdiri di Katedral Santo Patricio, Santo Patrick. Hari Minggu untuk berdiri Gereja Ortodoks, Yunani, Santo Nicholas, dan Sanctuary Nasional. Dan ini seperti rencana ini adalah dari rencana kepausan, tetapi seperti kampanye untuk memperkenalkan, menguduskan, menghormati hari Minggu. Sama seperti di sini, September 7, hari Minggu untuk berdiri di gereja Ibu Emmanuel. Amin. Sama. Dan mari kita baca dari Kemenangan Akhir halaman 648. Sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan, dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka penolakan terus menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Setiap agama akan berdoa dan menyembah pada hari Minggu, dan mereka akan dipaksakan. Penduduk dunia akan dipaksakan untuk menyembah pada hari Minggu. Di sini adalah berita orang yang dibunuh, orang Charlie Kirk yang dibunuh dalam Amerika Serikat. Di sini adalah berita satu pelajaran terakhir dari Charlie Kirk. Kita semua bisa menjaga hari Sabat untuk menyelamatkan kewarasan kita. Menyelamatkan kewarasan kita. Orang ini dibunuh di Amerika Serikat, dan sekarang agama Amerika Serikat mendesak menguduskan hari Minggu. Menguduskan hari Minggu. Dan orang ini yang beristirahat pada hari Sabtu, dia beristirahat setiap hari Sabtu, dan dia juga bekerja bersama pemerintah.
orang agama Yahudi mereka berpikir orang ini beristirahat sesuai perintah agama Yahudi. Orang Advent juga berpikir, banyak orang Advent berpikir dia menguduskan hari Sabat yang ketujuh. Tetapi oleh pemerintah Amerika Serikat dan oleh pemimpin agama Amerika Serikat, mereka berpikir orang Charlie Kirk dia mendesak menguduskan hari yang pertama hari Minggu. Dari buku Testimonies for the Church 1, saya ditunjukkan bahwa jika Sabat yang sebenarnya selalu disimpan, tidak selalu dihormati, selalu dikuduskan. Tidak akan pernah ada kafir atau ateis. Ketaatan Sabat akan melestarikan dunia dari penyembahan berhala. Perintah keempat telah diinjak-injak, karena itu kita dipanggil untuk memperbaiki pelanggaran dalam hukum dan memohon pada Sabat yang tertindas. Manusia dosa yang meninggikan dirinya di atas Tuhan dan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum membawa perubahan Sabat dari ketujuh hingga hari pertama dalam seminggu. Dalam melakukan ini, ia melakukan pelanggaran dalam hukum Tuhan. Tepat sebelum hari Tuhan yang luar biasa, sebuah pesan dikirim untuk memperingatkan orang-orang untuk kembali ke kesetiaan mereka kepada hukum Tuhan yang telah dipecah oleh antikristus. Dengan sila dan contoh, perhatian harus dipanggil untuk pelanggaran dalam hukum. Dan dalam berita ini, jadi bagaimana hal itu akan berdoa di Amerika Serikat? Dalam sebuah pidato di The Bible Museum dari Washington pada 8 September, Presiden Donald Trump meluncurkan inisiatif lain, salah satu dari banyak proyek keagamaan, inisiatif Amerika berdoa. Tahun depan, kami akan merayakan 250 tahun sejak pernyataan itu ditandatangani, kata Donald Trump dalam pidatonya. Sebagai bagian dari peringatan besar, kita telah mengundang komunitas besar Amerika Serikat untuk berdoa bagi bangsa kita, raja kita, dan untuk perdamaian di dunia. Dan karena pembunuhan Charlie Kirk dalam negara Amerika Serikat, mereka sudah menghormati hari Minggu. Itu telah dimulai. Panggilan media untuk menghormati Charlie Kirk dengan ibadah Sabat yang penutupan bisnis. Sabat itu artinya hari Minggu. Pembunuhan Charlie Kirk berubah dari berkabung menjadi ajakan untuk bertindak. Suara-suara media memanggil orang Amerika untuk menghormati ingatan mereka dengan mengadopsi istirahat pada hari Sabat.
Tetapi hari Sabat yang diproklamirkan bukanlah hari ketujuh, hari Sabtu, Sabat Alkitab. Tetapi pada hari Minggu, pengganti Roma yang dipromosikan secara historis dan diterima oleh mayoritas agama Kristen. Sesuai buku Wahyu 14 ayat 7, kita harus menyembah Tuhan. Menguduskan hari yang ketujuh. Menguduskan hari Sabat. Menyembah Pencipta. Sambil berkata dengan suara nyaring, takutlah akan Elohim dan berilah kemuliaan kepadanya. Karena waktu penghakimannya telah tiba. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan sumber-sumber air. Di sini adalah firman Tuhan sesuai perintah yang keempat. Menguduskan hari Sabat. Tetapi sesuai berita untuk merayakan warisan Charlie Kirk yang menempatkan premi pada iman menghormati hari Sabat. Tetapi mereka berpikir hari Sabat itu adalah hari Minggu. Sesuai Annie Holmquist, Charlie Kirk dan istirahat Sabat. Untuk menghormati kewarisan Charlie Kirk, mereka mendesak orang Amerika Serikat untuk beristirahat pada hari Minggu dan menyembah pada hari Minggu. Itu sesuai mereka yang menuliskan. Lakukan seperti kata Kirk. Pilih satu hari. Hari Minggu adalah pilihan logis dan matikan ponsel Anda. Matikan komputer Anda. Jika mereka pergi, Anda tidak perlu membalas teks atau email itu. Mereka akan ada di sana Senin pagi ketika Anda bangun. Beristirahat pada hari Minggu sesuai mereka, supaya mereka menghormati ingatan Charlie Kirk. Tetapi dalam buku Ibrani, firman Tuhan, pasal 4 ayat 4, sebab Dia pernah berfirman di suatu nas tentang hari ketujuh. Demikian maka Elohim beristirahat pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Hari ketujuh adalah hari Tuhan. Sesuai perintah yang keempat. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh. Kenapa orang Kristen berpikir hari Minggu adalah hari Tuhan, adalah hari Yahweh, adalah hari Elohim? Mereka salah. Mereka menyembah kepada kepausan. Mereka melanggar hukum Taurat. Mereka melanggar hukum yang keempat. Perintah yang keempat. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh. Elohimmu. Setiap pekerjaan jangan engkau lakukan. Baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Budakmu dan wanita pelayananmu. Dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Hari yang ketujuh adalah hari Tuhan. Untuk dikuduskan. Dan pemimpin agama bersama pemimpin negara, mereka bekerja bersama. Dan sekarang gerakan hukum hari Minggu sudah dimulai. Pemimpin agama dunia
mengadvokasi bimbingan etika di era digital. Membimbing etika, membangun patung binatang sesuai firman Tuhan. Selama kesempatan itu, Presiden Kazakhstan Jomart Tokayev dari Kazakhstan menekankan bahwa teknologi seperti artificial intelligence, data besar, dan bioengineering mengubah masyarakat dengan kecepatan yang lebih cepat dari pengembangan kerangka kerja etis dan hukum. Kerja etis dan hukum. Agama bersama pemerintah. Tokayev juga mengadvokasi penciptaan badan global. Ini adalah badan global. Patung binatang. Agama bersama pemerintah global. Untuk mengatasi implikasi etis artificial intelligence dan konsep hukum internasional untuk mengelola pengembangan dan penggunaannya hukum internasional dalam rencana pemerintah bersama agama. Dan di sini lagi kami berbicara tentang semacam perintah untuk algoritma yang menyiratkan rasa hormat terhadap martabat manusia dan ketidakmampuan diskriminasi yang tidak dapat ditetapkan ketika membuat keputusan yang menentukan kehidupan. Itu seperti Presiden Kazakhstan. Tokayev menambahkan bahwa perintah ini akan membutuhkan pertukaran berkelanjutan antara para pemimpin spiritual, ilmuwan, dan pengembang teknologi. Itu rencana patung binatang, pemerintah bersama agama. Kongres pemimpin dan wilayah tradisional dunia dimulai di Astana. Dan di sini adalah agama yang terbesar di dunia. Gereja Ortodoks, Gereja Katolik, Gereja Kekristenan, Lutheran, dan Katolik besar. Dan di sini juga adalah dari Islam. Pemimpin agama dari Islam dari banyak negara, termasuk Rusia, Azerbaijan, Mesir, Iran, Yordania, Indonesia, Italia, Kirgistan, Arab Saudi, dan negara-negara lain. Ini pemimpin agama dari Islam. Delegasi Buddha, Vietnam, China, Mongolia, Republik Korea, Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang juga akan berpartisipasi sudah berpartisipasi dalam forum tersebut. Dan agama-agama tradisional diwakili oleh Yudaisme, Shintoisme, Hindu, Taoisme, Jainisme, dan Zoroastisme. Dan bersama orang politisi, tokoh publik, dan kepala organisasi internasional. Itu yang
yang sudah berkumpul 1 minggu bersama pemerintah Kazakhstan, dan mereka mendesak pemimpin PBB, pemimpin negara-negara dunia, supaya agama menjadi satu-satuan gerakan dengan PBB, negara-negara dunia bekerja satu dan mempersatukan dan bekerja sama. Dalam buku Ibrani 4 ayat 1, umat Tuhan harus menyembah kepada Tuhan. Bagaimana menguduskan hari Sabat? Beristirahat hari Sabat, hari yang ke-7. Mengikuti Tuhan Yesus dan menguduskan hari Sabat, hari Sabtu. Selanjutnya, biarlah kita menjadi takut supaya tentang janji yang ditinggalkan untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan, perhentiannya. Jangan ada seseorang di antara kamu yang menganggap kurang. Kita harus menguduskan hari yang ke-7, hari Sabat yang benar, hari Sabtu. Tetapi sesuai PBB dan sesuai Kongres agama-agama dunia, mereka akan memaksakan hati nurani menyembah pada hari Minggu, hari yang pertama, untuk berdoa karena krisis di seluruh dunia, karena perubahan iklim, krisis di seluruh dunia karena kejahatan, krisis di seluruh dunia karena penderitaan, karena penyakitan, karena banyak krisis makanan, krisis kehidupan, krisis kesehatan. Karena banyak krisis, mereka akan mendesak menyembah pada hari Minggu, berdoa pada hari Minggu, menguduskan hari Minggu, menghormati hari Minggu. Tetapi sesuai firman Tuhan, kita harus menyembah pada hari Sabat, hari Sabtu. Karena kita tidak mau menerima tanda binatang itu. Karena orang yang menerima tanda binatang itu, mereka akan menerima juga hukum mati dan malapetaka yang terakhir, 7 malapetaka. Orang yang menerima patung binatang dan menerima tanda binatang, menyembah kepada patung binatang dan menyembah kepada kepausan binatang yang pertama. Mari kita menyembah pada hari Sabtu, hari Sabat, menyembah Pencipta, menyembah Tuhan Yesus sesuai firman Tuhan, sesuai hukum Taurat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Dan kami mau menyembah Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menerima firman Tuhan yang dijelaskan. Dan kami juga mau beristirahat pada hari Sabtu, hari yang ke-7. Sesuai firman Tuhan, sesuai perintah yang ke-4 dari hukum Taurat. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa supaya kami menerima Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan terima kasih.
Terima kasih atas mendengarkan tema ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.